Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mahesa dengan NPM 202210715031. Izin untuk mempresentasikan bab pertama yang berjudul Pengantar Kecerdasan Buatan pada mata kuliah Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dr. Herlawati SSI MMM.Com. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan. Pada dasarnya, kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang sedemikian rupa agar bisa meniru cara manusia berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Karena komputer tidak dilahirkan seperti manusia yang memiliki hal tersebut, maka manusia berinovasi menggunakan algoritma dan data agar kecerdasan buatan ini bisa mempelajari pola dan terus beradaptasi dengan informasi yang terus berkembang. AI sendiri memiliki komponen utama yang sangat penting. Yang pertama, ada acting humanly. Apa sih acting humanly? Yang dimana AI harus sebisa mungkin melakukan aktivitas layaknya manusia seperti berbicara, memahami dan melaksanakan perintah dengan beberapa preferensi yang telah dipelajari. Yang kedua adalah thinking humanly. AI harus dirancang agar berpikir seperti manusia yang memahami konteks, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Yang ketiga ada thinking rationally. Dalam komponen ini, AI juga berupaya menggunakan logika dan rasionalitas dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada acting rationally, yaitu AI harus bertindak secara rasional berdasarkan data yang dinamis dan dianalisis. Kita lanjut ke poin manfaat dalam AI. Sebenarnya AI ini bermanfaat untuk manusia nggak sih? Pada dasarnya, AI ini sangat bermanfaat karena dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan, karena AI mampu meminimalkan kesalahan manusia dalam berbagai bidang ataupun tugas-tugas teknis. Karena terdapat algoritma yang telah teruji untuk menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat. AI juga dirancang untuk mendukung tugas yang memiliki waktu pekerjaan yang lama menjadi efisien dengan otomatisasi proses kerja yang dapat mengurangi waktu dan biaya operasional. AI juga membantu analisis data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan yang didasarkan oleh pola tertentu agar menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu perjalanan sejarah AI. Pada era pertama AI disebut sebagai era Turing dan konferensi Dartmouth. Ini terjadi pada tahun 1950 ketika Alan Turing memperkenalkan metode untuk menilai kemampuan mesin dalam meniru perilaku manusia. Lanjut era kedua, yaitu era optimisme dan tantangan pada tahun 1950 sampai 1970-an, ditandai oleh perkembangan sistem ahli program yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia dalam domain tertentu, dan juga munculnya jaringan syaraf tiruan yang mencoba meniru kerja otak manusia. Yang ketiga, ada era kebangkitan AI. Setelah dilanda kekurangan perangkat keras serta algoritma yang belum matang pada 1970 sampai 1990-an, era ini menghadirkan kemajuan yang signifikan, dimulai dengan keberhasilan komputer Deep Blue milik IBM yang mengalahkan juara catur dunia yaitu Garry Kasparov. Kemenangan ini menandakan kemampuan AI dalam mengelola tugas yang kompleks. Yang terakhir adalah era modern yang dimulai pada 2010 sampai sekarang ini, yang dimana kemunculan deep learning terjadi. Jaringan syaraf tiruan yang lebih kompleks menjadikan AI sebagai teknologi sehari-hari yang digunakan dalam aplikasi harian dan juga transportasi semi-otonom. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran kecerdasan buatan dalam teknologi modern. Peran AI sudah banyak sekali yang bisa kita nikmati. Contoh pertamanya adalah transportasi semi-otonom. Apa sih transportasi semi-otonom itu? Sebenarnya ini sudah banyak bisa kita jumpai di mobil-mobil yang memiliki spesifikasi terbilang tinggi. Karena mobil ini mengadopsi teknologi AI yang bisa meningkatkan keamanan dan efisiensi berkendara. Salah satu contohnya ada Lane Keep Assist yang membantu pengemudi mobil untuk meminimalisir pengendalian terhadap mobil di jalan tol karena diambil alih oleh AI.
AI ini mendeteksi objek di sekitarnya dalam radius tertentu agar mobil tetap berjalan lurus. AI juga membantu pengembangan dalam bisnis, industri, dan kesehatan dengan cara otomatisasi, analisis, dan diagnosa yang cepat serta akurat yang tinggi karena AI selalu belajar berbasis data. Dalam dunia pendidikan, AI juga berfungsi dalam mengubah cara belajar yang lebih interaktif dan efektif dengan menghadirkan visual dan audio yang cukup variatif. Kita lanjut ke bidang-bidang dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada Natural Language Processing yang bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, menghasilkan, dan merespon bahasa manusia secara alami. Yang kedua ada Machine Learning, lebih berfokus pada kemampuan sistem untuk belajar dari data yang mampu meningkatkan kecerdasannya melalui analisis pola, mengambil keputusan, atau membuat prediksi secara otomatis. Machine Learning juga memiliki tipe. Yang pertama ada Supervised Learning, yang menggunakan data berlabel dalam berlatih model. Yang kedua ada Unsupervised Learning, ini lebih cenderung mencari pola dalam data yang tidak berlabel. Yang terakhir ada Reinforcement Learning, model ini belajar dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga ada Computer Vision, ditujukan agar komputer mampu menganalisis, memahami, dan menafsirkan data visual seperti gambar atau video, yang dimana salah satu contoh yang kita ketahui sekarang ini sudah muncul tren kacamata yang bisa merekam video dan terkoneksi langsung dengan smartphone. Itu adalah salah satu contoh dari pengembangan computer vision. Yang terakhir ada robotika. Robotika berfokus pada menciptakan mesin otomatis yang mampu melakukan tugas secara mandiri untuk mengontrol dan mengotomatisasi proses. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penggunaan bahasa Python untuk pengembangan kecerdasan buatan. Python sendiri ini sangat populer sebagai bahasa pemrograman pengembangan kecerdasan buatan karena sintaksnya yang sederhana, memiliki komunitas yang cukup besar, dan ekosistem pustaka yang kaya. Contoh penggunaan Python dalam AI terdapat pada machine learning yang menggunakan klasifikasi dan regresi dengan scikit-learn. Ada juga deep learning dengan modal neural network, TensorFlow, atau PyTorch-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.